Shalom, Onomi, Reimai, selamat pagi, selamat datang. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat yang boleh hadir di pagi ini. Bersama-sama kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung. Syukur pada Tuhan karena kita masih boleh diperkenankan untuk hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah Jumat Agung hari ini sekaligus di dalamnya akan dilaksanakan perjamuan kudus dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nafi Kastanya. Kita akan segera mulai dengan ibadah kita. Saya mengajak kita untuk memusatkan hati dan pikiran kita pada liturgi yang sudah kita pegang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah hari Jumat Agung, hari kematian Yesus pada salib di Bukit Golgota sebagai korban penebusan untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Dalam ibadah ini, kita hendak merenungkan betapa besar kasih Allah yang berkorban dan bersolider dengan manusia dalam keberadaannya yang terasing dan terpisah dari Allah, seperti domba yang hilang, dicari dan ditemukan oleh Sang Gembala Agung. Marilah kita siapkan hati dan hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Jemaat disilakan berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 56 ayat 1 dan 2. Penebusku disalib. Penebusku disalib dalam nista dan nestapa, anak Bapa, mana buatku mana kemuliaan-Mu. Penebusku disalib, Dia yang kena celaka agar aku Bapak Ibu, arahkan hati untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita tabiskan ibadah kita. Ibadah Jumat Agung pada saat ini dialaskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran kita dalam Kristus Yesus kiranya menyertai jemaat sekalian. Nats pembimbing kita, Roma pasal 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita memuji Tuhan, nyanyian rohani 54 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Memandang palang rajaku yang mati untuk
dan harta hilang harganya. Itu anjangan kemenggah, melainkan akan matimu. Persembahkan dunia dan untungnya kepadamu. Dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Jemaat Tuhan yang Allah kasihi, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku salah dan dosa kita kepadanya. Kami sadar akan pelanggaran kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengar permohonan umat-Mu. Ya Tuhan, kami sadar bahwa terhadap Tuhan saja kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Ya Tuhan, jadikanlah hati kami tahir dan perbauliah batin kami dengan roh yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Suaramu kudengar memanggil diriku. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota iman saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah kudus, suci dan kendati ku lemah, kendati ku lemah, karena Kau beri, Kau hapuskan dosaku. Setelah kita mengaku dosa kita, jemaat dengarkanlah sekarang berita anugerah sebagai berita pengampunan dosa kita. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh akan keampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 8-14 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Ajaib benar pengasihan Gembala. Ajaib benar pengasihan Gembala yang mati ganti domba yang bersalah. Ya Tuhan, Tuhan, hamba-Mu semua, Kau tanggung jawab. Kau mengorbankan diri sampai mati, kepadamu ku persembahkan hati, curahkan kasih-Mu yang tak terduga di rohku juga. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk kita dengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup yang baru bagi kita. Hukum Tuhan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup yang baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup yang baru. Dipersilahkan duduk kembali. Bagian kebenaran firman Tuhan yang diberitakan dalam perayaan Jumat Agung sekaligus perjamuan kudus saat ini, dua bagian pembacaan. Bagian pembacaan secara sinodal Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15, dan pembacaan kedua Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15 dan Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Sebelum berdoa, kita dengar pujian dari sekolah minggu untuk mengkidungkan pujian yang telah dipersiapkan.
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pujiannya Tuhan, berkati anak-anak sekalian. Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15 dan Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Kita berdoa. Kami yang berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini memperingati akan kematian-Mu di tahun 2021 ini. Kami mohon kepada Tuhan dalam ibadah ini firman Tuhan akan diperdengarkan. Berkati dan pimpin kami dengan Roh Kudus supaya kami mengerti Tuhan punya maksud kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya membaca bagian ini untuk kita sekalian. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia,
Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Pembacaan kedua Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengucukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia yang dengar firman Tuhan, juga melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Bapak Ibu kekasih Kristus, puncak daripada penderitaan Yesus adalah kematian di atas bukit Golgota. Dan Yesus harus melalui semuanya itu supaya genap apa yang diperintahkan oleh Bapa di sorga, dan genap juga apa yang disampaikan dalam nubuatan-nubuatan. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sebuah perkara dalam perjuangan untuk bagaimana manusia itu diselamatkan. Kita ada hari ini dalam perayaan kematian Yesus yang di tahun 2021 kembali kita peringati. Di 7 minggu kita diperdengarkan firman Tuhan untuk memberikan kepada kita sebuah pengenalan, pemahaman, sekaligus sebuah rasa untuk menyadari dan menyadarkan kita tentang arti penderitaan Kristus bagi hidup kita manusia. Supaya di perayaan Minggu Sengsara dan perayaan kematian Kristus tidaklah hanya sebagai sebuah perayaan seremonial saja, sebuah perayaan rutinitas saja, tetapi lebih daripada itu, kita memaknai arti penting penderitaan Kristus sampai kepada sebuah puncak kematian Kristus itu. Dan ketika kita mengerti dan memahami, maka kita akan tahu penderitaan dan kematian Kristus itu adalah sesuatu yang mahal harganya bagi hidup kita manusia. Apa yang dilakukan oleh Yesus merupakan perintah daripada Bapanya di sorga untuk sebuah keselamatan bagi kita manusia. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini betul-betul sebuah pengorbanan yang luar biasa sekali. Lewat bagian pembacaan kita yang kedua disebutkan kepada kita 2 ucapan Yesus di atas kayu salib. Dari 7 perkataan Tuhan Yesus ketika dia ada di kayu salib, bahwa dia haus dan sudah selesai. Dan Yohanes mencatat bagian ini, 2 bagian ini, untuk memberikan sebuah pemahaman tentang bagian daripada apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dalam penderitaannya sampai pada titik terakhir dia akan mati
di dua ucapan ini sangatlah berarti. Namun kita akan melihat di bagian kedua daripada ucapan Tuhan Yesus. Dari ucapan Tuhan Yesus yang kedua ini adalah ucapan yang kelima dari 7 perkataan Tuhan Yesus ketika dia ada di kayu salib yang dicatat oleh Yohanes. Dari 7, maka ini adalah ucapan yang kelima. Dari ucapan kelima ini Yesus dengan tegas ingin menyatakan, sudah selesai. Dari kalimat sudah selesai ini memberikan makna yang luar biasa dan sangat berisi sekali. Karena Yesus ingin menyatakan, pertama, dari kata sudah selesai, bahwa karya penebusan untuk pengampunan telah dia kerjakan. Apa yang dinyatakan oleh Bapa di sorga supaya Yesus datang ke dalam dunia ini untuk supaya manusia diselamatkan, manusia diampuni, telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka itu dia bilang, barang ini sudah selesai. Bapak Ibu kekasih Kristus, bagaikan kita diberikan sebuah pekerjaan oleh seseorang. Dari pekerjaan awal kita kerjakan memang tidak mudah untuk kita kerjakan, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi sampai pada selesai kita akan mengatakan barang ini sudah selesai. Pekerjaan itu selesai. Bagian ini yang Yesus mau bilang, Tuhan Bapa di sorga, kau kasih kerja, kau kasih mandat, maka saya mau bilang sudah selesai. Kalimat pertama ya, kalimat ingin menegaskan tentang sudah selesai ini bahwa semua karya untuk Yesus datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa manusia sudah dikerjakan sampai pada titik terakhir, puncaknya adalah kematian. Hal kedua yang ingin dikatakan sudah selesai adalah segala hal yang dinubuatkan dalam perjanjian lama sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Segala hal yang diberikan oleh Bapa di sorga yang sudah diceritakan oleh para nabi di perjanjian lama dalam kegenapan ataupun dalam nubuatan, nabi-nabi yang ada sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Hal ketiga, pekerjaan penyelamatan dunia telah dilakukan. Baik merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, baik melawat, baik menyembuhkan, baik membangkitkan, baik untuk juga merasakan yang dirasakan oleh mereka yang terpinggirkan. Yesus juga melakukan semuanya itu seperti perintah Bapa kepadanya. Dan hal terakhir adalah bagaimana Yesus juga merasakan hidup sebagai manusia dan menderita sebagai manusia. Juga dia sudah selesaikan. Maka itu dia mau bilang kepada dia Bapa, Bapa sudah selesai. Dan kalimat ini luar biasa ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dengan apa yang Bapa di sorga nyatakan dalam karya penyelamatan itu menghadirkan Yesus dalam dunia lewat perawan Maria manusia itu. Dan Yesus menjalani sampai pada usia 30 dan 3 tahun lamanya dia bekerja, melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapanya di sorga. Sekarang dia melapor di atas kayu salib, Bapa sudah selesai, saya bekerja, apa yang kau kasih untuk saya, mandat yang kau beri bagi saya, semua sudah selesai. Maka itu ketika dia menyatakan semuanya itu, kitab Injil lain mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan akhirnya dia mati. Bapak Ibu kekasih Kristus, itulah yang dialami oleh Yesus dalam penderitaan kesengsaraan dia hanya untuk kita manusia. Singkat cerita, praktisnya mau bilang, tong hidup hari ini karena dia pengorbanan. Tong dapat napas ini karena kematiannya itu. Tong bisa melakukan segala sesuatu karena dia punya penebusan di atas kayu salib itu yang membuat sehingga kita semua ada hari ini. Oleh sebab itu ketika kita rasa bagian itu betul-betul bagaimana Tuhan berkarya atas hidup kita, maka jangan anggap murah penebusan dan karya Kristus itu. Karena penebusan karya Kristus itu adalah harga yang mahal sekali
yang dibayar dengan darah yang mahal itu. Tapi kalau tong hidup acu tak acu, malas tahu, itu berarti bahwa kita menggampangkan, memudahkan pengorbanan Kristus itu. Dan rasa bahwa pengorbanan Kristus itu bukanlah sesuatu yang mahal harganya, tapi murah. Tapi orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu adalah orang-orang yang tahu menghargai penebusan dan karya Kristus dalam hidup mereka. Sehingga hari ini Tomo bilang, Tomo diizinkan Tuhan memperingati kembali akan kematian Kristus, itu karena kasih-Nya. Yang sebenarnya orang yang harus di atas kayu salib itu, maka itu ketika Tuhan Yesus dia bergumul di Taman Getsemani saat itu, dia mau bilang kepada Bapa, sebenarnya dia tidak mampu sekali, dia tidak kuat sekali, sampai Bapak Ibu baca di Taman Getsemani, dikisahkan oleh penginjil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dikisahkan kepada kita bahwa ketika dia berdoa dengan kesungguhan hatinya, dia tahu bahwa apa yang akan dia alami dan apa yang akan terjadi pada dirinya, disebutkan dia punya keringat itu keluar bagaikan peluh darah yang mengalir. Para psikologi mau bilang Yesus mengalami sebuah tekanan psikologis sekali. Mulai dari Taman Getsemani, dia bergumul, Bapa kalau bisa di cawan ini berlalu. Yang digambarkan dengan murka Allah yang sebenarnya harus jatuh kepada manusia. Harus manusia alami bagian ini. Tapi bagian ini harus dipikul oleh Tuhan Yesus. Maka dia bilang kepada Bapa, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu kah? Kalau bisa saja jangan alami cawan ini kah? Kalau bisa saja jangan alami murka ini kah? Tapi selanjutnya dia mau katakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Bapak Ibu kekasih Kristus, Bapak Ibu membaca dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, banyak hal diceritakan kepada kita ketika dia memohon, berdoa kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga menjawab apa yang dikatakan, ditanyakan, diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sepertinya doa yang terakhir ini tidak dijawab, sepertinya menurut ukuran kita manusia. Tetapi apapun itu, jawaban Yesus, pertanyaan Tuhan Yesus, keinginan Tuhan Yesus tetap menjadi jawaban Allah kepada Yesus. Bahwa kehendak Bapa yang harus dikedepankan dan bukan kehendak Tuhan Yesus. Akhirnya manusia harus mengalami keselamatan. Ya sebenarnya Tuhan semua dapat murka itu. Maka itu ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, dia bergumul sangat dalam sekali karena harus alami bagian itu. Bagaimana kalau manusia yang mengalami? Tapi kita yang sebenarnya harus terpampang di atas kayu salib, bagian itu diganti oleh Tuhan Yesus. Kita merasakan sukacita. Maka itu dia bilang kepada Bapa di surga, sudah selesai. Merenung bagian ini memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita. Supaya penderitaan kematian Kristus, sekali lagi saya katakan, jangan dianggap murah. Karena itu mahal harganya. Dari bagian itu, Paulus ingin menegaskan kepada kita. Ketika kita punya hidup, fokus kita kepada Kristus yang mati di atas kayu salib, membawa sebuah pilihan bagi diri kita untuk hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Kristus. Memberikan sebuah petunjuk bagi kita supaya kita hidup berkenan kepada Kristus. Memberikan sebuah penegasan kepada kita, kalau Kristus sudah membuat semuanya itu untuk kita, maka dia minta daripada kita untuk kita hidup di dalam Kristus. Itu ditegaskan dalam ayat 6 bagian pembacaan kita pertama. Untuk kita hidup di dalam Kristus. Dan ketika kita hidup di dalam Kristus, ayat 7 mau bilang, kita berakar di dalam Kristus. Dan ketika kita berakar, maka kita dibangun di atas dasar Kristus itu. Dan dalam dasar Kristus itu, ungkapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Itu mau bayar apa yang diperbuat oleh Tuhan dengan apa?
Atau melakukan apa sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Mau bayar uang apa yang berapa banyak yang kita bisa bayar untuk pengorbanan Kristus? Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bersyukur dan berterima kasih dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Makanya Paulus dalam penegasan untuk hidup dalam kepenuhan di dalam Kristus, sambil berfokus kepada Kristus yang telah mati itu, maka itu membuat kita berkomitmen. Kalau kita rasa hidup hari ini karena Kristus punya pengorbanan, maka Kristus minta untuk kita hidup di dalam Dia, melakukan yang Dia kehendaki, berakar di dalam Dia dengan hidup, membaca Alkitab, berdoa, ada dalam persekutuan, ada dalam pelayanan. Ini membuat kita akan hidup dan bertumbuh di dalam Kristus. Kalau kita tidak berakar kuat, maka apapun yang kita hadapi membuat kita akan jatuh. Seperti pohon, kalau akarnya tidak merambat masuk ke dalam tanah dengan kuat, maka pohon itu ketika ditiupkan oleh angin, maka dia akan roboh. Iman percaya kita kepada Kristus yang telah mati itu harus diperkuat dengan membaca Alkitab, berdoa, ada dalam persekutuan ibadah, ada dalam pelayanan, maka kita dibangun karena sudah berakar kuat. Apapun yang mau datang, mau bicara kepada kita, seperti apa yang terjadi di jemaat di Kolose, ada yang menawan mereka, ada yang memberitakan tentang filsafat yang kosong, ada yang sementara berkonflik soal sunat dan lain sebagainya. Tapi Paulus mau bilang, tapi kalau kamu kuat di dalam Tuhan, sambil melihat Kristus yang telah mati di atas kayu salib itu, maka apapun yang datang, kita tetap teguh, karena memang Tuhan berakar kuat. Dan Tuhan dibangun di atas dasar yang kuat itu. Dan ingat, selalu bersyukur untuk hidup yang Tuhan kasih bagi kita. Bapak Ibu kekasih Kristus, pengorbanan Kristus telah dinyatakan bagi kita. Hari ini kita kembali peringati pengorbanan itu. Dan ketika kita peringati dalam Jumat Agung itu, sekaligus kita akan ada duduk makan minum bersama dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Pengorbanan Kristus, penderitaan Kristus, dia disimbolkan dengan apa yang sementara akan kita lakukan itu. Dengan roti yang disimbolkan seperti tubuhnya yang terpecah, yang disiksa hanya karena untuk kita manusia. Kita minum anggur melambangkan darahnya yang menetes akibat siksaan, akibat paku daripada paku yang dipakukan oleh prajurit Romawi kepada Yesus. Dengan tombak dan akhirnya darah mengalir hanya untuk kita manusia. Dan penderitaan itu kita lihat dalam simbol, kita duduk makan minum bersama dengan Tuhan dan sesama. Sambil ingat Tuhan Yesus dia mati untuk saya, dia menderita untuk saya. Oleh sebab itu dia punya cinta dan kasihnya sangat hebat bagi saya. Mari kita makan minum bersama dengan Tuhan sampai kita ingat akan pengorbanannya. Dia mati untuk kita. Bersyukurlah dan berterima kasih untuk pengorbanannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Anak-Mu Yesus Kristus telah mengajar kami bahwa orang yang mendengar firman-Mu dan memeliharakannya mendapat selamat. Tetapi kami tidak memelihara firman-Mu jika Engkau tidak menulisnya di hati kami. Kami mohon, Tuhan jauhkan dari kami si iblis agar jangan ia mencuri firman-Mu daripada kami. Semoga hati kami tidak seperti batu, agar firman-Mu dapat bertumbuh dan tidak menjadi layu. Cabut dari hati kami segala kekhawatiran dunia yang mau melemahkan firman-Mu itu. Dan jadikan kami tanah yang baik, supaya firman-Mu berbuah banyak dalam hidup kami. Demi hormat bagi nama-Mu oleh anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, kita masuk dalam perjamuan kudus kita saat ini. Namun sebelumnya dengarkanlah alasan perjamuan kudus yang kita dapati dalam surat Rasul Paulus 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu
bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebab itu saudara-saudara, sesuai amanat Kristus, kita makan roti dan minum anggur itu dengan ingat akan Dia, dan mengucap syukur dan memuji Dia yang menderita kematian untuk kita dan mencurahkan darahnya, dan untuk menghapuskan dosa kita. Begitulah oleh Roh Kudus kita masuk dalam persekutuan dengan Dia, dan Ia membagi kepada kita segala hartanya, yaitu kehidupan kekal, kebenaran dan kemuliaan yang benar. Begitu juga oleh Roh Kudus kita bersama-sama menjadi satu tubuh yang anggotanya diperhubungkan dalam kasih saudara yang benar. Agar maksud itu tercapai, kita hanya boleh mengharapkan pertolongan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Saudara Bapak Ibu Saudara, bangkit berdiri untuk kita akan mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, mari kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikaruniakan pada Roh Kudus, lahir dari Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang-orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang murah, kami mohon kehadiran-Mu di sini, dan Roh-Mu bekerja di hati kami dalam perjamuan ini. Berilah dengan percaya yang sungguh kami memberi hati dan hidup kami kepada anak-Mu Yesus Kristus. Berilah agar hati kami yang lapar menjadi kenyang dan kuat oleh tubuh dan darah Yesus Kristus, yaitu oleh Dia anak manusia sungguh roti sorga itu. Berilah jangan kami hidup lagi dalam dosa, tetapi Yesus Kristus yang hidup dalam kami dan kami dalam Dia. Dengan demikian, kami dapat bagian dalam perjamuan kasih karunia yang baru dan kekal, hingga kami percaya dan tidak bimbang bahwa Engkau adalah Bapa kami yang murah hati untuk selama-lamanya, dan bahwa Engkau tidak menghukum kami sebab dosa kami. Engkau mau memelihara kami dengan segala sesuatu yang baik untuk tubuh dan jiwa, seperti anak-Mu dan waris-Mu yang kekasih. Kami akan makan dan minum dalam perjamuan ini. Tuhan berkati roti dan anggur, supaya memberikan ingatan bagi kami, untuk pengorbanan dan penderitaan bagi kami. Roti dan anggur pun menguatkan tubuh jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian rohani nomor 16 ayat pertama dan ayat yang kedua kita kidungkan untuk mempersiapkan meja perjamuan. Sekarang bersyukur, besarkan nama Tuhan.
kita menaikkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, penolong kita, yang duduk di sebelah kanan Bapa. Jangan kita kurang percaya karena seperti sekarang kita menerima makanan dan minuman yang kudus ini dengan ingat akan Dia. Begitu pula oleh pekerjaan Roh Kudus, jiwa kita jadi kenyang dan kuat oleh tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, marilah semuanya sudah sedia. Saudara Bapak Ibu sekalian yang dituju untuk masuk pada medan perjamuan yang telah disediakan. Roti yang kita pecahkan, itulah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
dan makan. Ini ada percaya bahwa tubuh Kristus telah kita bagi dosa-dosa. Cawan minuman syukur di atasnya kita mengucap syukur. Itulah lambang persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
minumlah. Ingat dan percaya bahwa darah Kristus telah tercurah bagi dosa-dosa kita. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23, 24 dan 25 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristilah Tuhan dan kamu membantu. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan. Karena Tuhan tidak memandang orang. Kita mengakhiri meja perjamuan kita dengan menyanyi bersama nyanyi rohani nomor 167. Kita akan menyanyi ayatnya yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Mengakhiri perjamuan kudus kita sekaligus kita akan memberikan kepada Tuhan persembahan untuk perjamuan kudus kita. Rohani 167. Terpilih dari bangsa. Di mana
Kekasih dalam Tuhan, Tuhan telah memberi kita makanannya pada mejanya. Jadi sekarang kita bersama-sama memuji namanya dan mengucap syukur. Berkatalah begini dalam hati saudara-saudara, pujilah Tuhan ya jiwaku, namanya yang kudus, ya segenap batinku. Pujilah Tuhan ya jiwaku, dan jangan lupakan segala perbuatannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga kemudahanmu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya ia menuntut, dan bukan untuk selamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal salah kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut kepadanya. Bapak Ibu kekasih Kristus, mari kita berdoa untuk menutup meja perjamuan kita. Yalah Bapa yang murah hati, kami mengucap syukur dengan sungguh hati kasih-Mu yang begitu besar, hingga Engkau telah memberikan kami anak-Mu yang tunggal, dan ia menjadi pengantara dan korban bagi dosa kami. Ia bagi kami makanan dan minuman kehidupan kekal. Kami memuji karena Engkau memberikan kepada kami kepercayaan sungguh untuk mendapat bagian kebaikan-Mu. Kami mengucap terima kasih karena anak-Mu yang kekasih Yesus Kristus telah menyuruh kami merayakan perjamuan kudus ini. Ya Bapa yang setia, semoga oleh Roh Kudus kami ingat dan memberitakan kematian Yesus Kristus dengan tidak sia-sia, melainkan perjamuan ini berbuah bagi kami, yaitu kepercayaan kuat kepadamu dan persekutuan selamat dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nyanyian rohani 52, kita akan menyanyi ayat pertama hingga ayatnya yang keempat, mengiringi pemberian persembahan syukur kita.
Kita mendengarkan pujian dari gabungan paduan suara Blessing dan Agape untuk memuji Tuhan.
Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan nomor satu. Mari kita satu dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, nyanyian pagi jelang siang kami panjatkan kepadamu. Karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu membuat kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Kami patut berterima kasih untuk semua yang Tuhan buat bagi kami. Untuk juga perjalanan hidup yang telah kami lalui. Ada banyak berkat dan kebaikan Tuhan yang Kau perlihatkan dan nyatakan bagi kami. Dan mewujudkan rasa syukur terima kasih kami telah beri kami punya persembahan. Memberkati semua persembahan yang ada. Persembahan di tanggutan persembahan, di peti-peti persembahan yang ada. Tuhan kiranya memberkati. Bahkan tangguh persembahan karena mengucap syukur untuk perjamuan kudus. Boleh kami juga berikan kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan yang diberikan sebagai ungkapan syukur. Pengucapan syukur yang diberikan oleh keluarga Bapak Agus Lungkan. Yang mengucap syukur Bapak kekasih boleh berulang tahun yang ke-52 tahun pada tanggal 2 April. Tuhan memberkati Bapak kekasih. Tambahkan hikmat dan kekuatan. Jaga dan pelihara dalam kasih-Mu hidup pribadinya, bahkan keluarganya. Juga pengucapan syukur yang diberikan oleh keluarga Sumangkut Gesek atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup keluarga hari lepas hari. Memberkati keluarga ini dimanapun saja mereka berada. Dan kedua keluarga ini telah memberikan kepada Tuhan pengucapan syukur yang kiranya Engkau berkati. Kami juga berdoa menyerahkan perpuluhan yang dibawa oleh keluarga-keluarga, baik yang menyebutkan nama maupun tidak menyebutkan nama. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dimanapun saja mereka berada. Limpahkan berkat-Mu, kasih-Mu dalam hidup mereka. Ada satu keluarga di Week 3 yang memberikan perpuluhan juga tidak menyebutkan namanya. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang telah memberikan perpuluhan. Biar dalam hidup mereka hari lepas hari, keluarga-keluarga ini senantiasa jadi saluran berkat untuk kemuliaan Tuhan, jadi kesaksian bagi banyak orang. Terlebih mereka telah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya mereka semua yang telah memberikan perpuluhan-perpuluhan ini dari 5 keluarga yang tidak menyebutkan namanya, bahkan satu keluarga juga yang tidak menyebut tapi ada di kelompok ataupun Week 3. Tuhan memberkati. Semua persembahan kami berikan kepada Tuhan. Berkati agar berguna bagi pekerjaan Tuhan.
Berkati kami semua yang ada dalam perayaan Jumat Agung dan perjamuan kudus ini. Hidup pekerjaan kami, hidup keluarga kami, hidup usaha kami serahkan dalam kedaulatan kuasa Tuhan. Memberkati kiranya dan senantiasa memelihara jalan hidup kami. Tuhan memberkati para penatua Samas dalam tugas tanggung jawab mereka melayani Engkau dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu memberkati keluarga mereka, melimpahkan berkat bagi hidup keluarga mereka, dimanapun saja mereka berada. Badan-badan pelayan unsur, panitia-panitia yang dibentuk dalam jemaat ini, Tuhan juga memberkati mereka. Hamba berdoa menyerahkan Bapak Ondo, para konselo yang ada, dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, biarlah Tuhan jaga dan pelihara mereka di dalam kasih dan sayang-Mu, dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan, dalam kelembagaan adat dan masyarakat yang ada. Memberkati pemerintah kampung Yahim, kepala kampung bersama dengan seluruh staf dan kaur, bahkan sampai pada tingkat RW dan RT. Diberi hikmat kiranya dari Tuhan, diberi kekuatan dari Tuhan, kemampuan untuk melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah terus kami menghargai karya pengorbanan-Mu. Kami berdoa menyerahkan tim multimedia yang boleh melayani Engkau. Tuhan pakai mereka secara luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati, berikan masa depan yang baik bagi mereka. Berkati hidup pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Juga yang telah menyampaikan pujian dari anak-anak sekolah minggu, juga gabungan paduan suara blessing dan agape yang boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah pujiannya disampaikan memberikan kekuatan iman bagi kami untuk melangkah, memasuki dan menjalani kehidupan kami, dan biarlah setiap pribadi yang menyanyikan pujian diberkati oleh Tuhan. Akhirnya ketika kami akan pulang usai ibadah ini, kami mohon Tuhan sertai perjalanan pulang kami dan tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Yang sakit Tuhan lawat mereka dengan kuasa-Mu, sembuhkanlah mereka. Yang berduka Tuhan lawat mereka, beri pengharapan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mengakhiri ibadah kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 183. Kita akan menyanyi ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat pertama dalam keadaan duduk dan ayat 2 dalam keadaan berdiri. Menjulang nyata
damai sejahtera. Maknailah kematian Yesus pada salib di Bukit Golgota dalam kehidupan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus yang nyata di Bukit Golgota, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, selamat berhari Jumat Agung. Tuhan memberkati kita sekalian. Onomi, Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian ibadah Jumat Agung di hari ini. Oleh sebab itu, atas nama Majelis dan Jemaat kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tanya Messi yang telah melayani dalam ibadah Jumat Agung di pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan. Terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada vokal grup Sekolah Minggu, Paduan Suara Gabungan Blessing dan Agape, Saudara Paul Mukai yang telah melayani dengan orgen, kemudian tim multimedia. Terima kasih kami sampaikan atas pelayanan Bapak Ibu di ibadah Jumat Agung di hari ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat, kami mohon perhatian untuk beberapa informasi. Pertama, disampaikan kepada orang tua anak-anak sekolah minggu atau PAR bahwa camping pasca akan dimulai hari ini sampai tanggal 2 sampai tanggal 4 April, dan camping akan dimulai pada sebentar sore atau masuk camping pada sore hari nanti. Kemudian yang kedua, ibadah Fajar Pasca akan dilaksanakan pada hari Minggu jam 6 pagi setelah kita melaksanakan pawai obor. Dan informasi yang ketiga, yang akan mengisi puji-pujian pada ibadah Fajar Pasca adalah vokal grup Family Voice dan vokal grup multimedia. Yang terakhir, kami sampaikan kehadiran kita pada ibadah Jumat Agung hari ini. Dewasa berjumlah yang hadir 52 orang. Maaf, kami ulangi, dewasa pria 52 orang, dewasa perempuan 101 orang, anak laki-laki 7, anak perempuan 17, dan jumlah 187 orang. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini. Atas nama majelis kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Mewakili majelis jemaat, persekutuan yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan memberkati kita dan selamat untuk kita sekalian. Shalom, ekonomi, iman,